Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan hasil dari presentasi kami. Sebelum itu kami perkenalkan diri. Perkenalkan saya sebagai moderator M. Febri Zain dan Raffi Mahendra sebagai pemateri, Restu Dewi Putra sebagai pemateri, Rizky sebagai pemateri. Baiklah, langsung saja kami masuk hasil presentasi kami, yaitu mengenai hubungan istimewa yang akan dibacakan oleh Raffi. Pada Raffi, dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian hubungan istimewa menurut PSAK. Hubungan istimewa dalam perpajakan diartikan sebagai hubungan bisnis yang terjadi antara dua wajib pajak maupun lebih yang akhirnya menimbulkan pajak penghasilan terutang lebih kecil dibanding seharusnya. Hubungan istimewa ini bisa saja terjadi apabila perusahaan memiliki hubungan kepemilikan sebagai contoh CEO PTA memiliki kepemilikan saham yang cukup besar di PTB. Hubungan istimewa ini juga terjadi apabila anggota keluarga tersebut dimiliki secara substansial oleh perseorangan tersebut. Sebagai contoh, CEO PTA ternyata menantu dari CEO PTB. Materi selanjutnya, hubungan istimewa menurut perpajakan. Hubungan istimewa dalam perpajakan juga diatur dalam Undang-Undang PPH Pasal 18 Ayat 4. Hubungan istimewa dianggap terjadi apabila penyertaan modal wajib pajak mencapai 25% di atas pada wajib pajak lainnya. Nah, yang pertama, transfer pricing. Dalam hubungan istimewa sangat mungkin terjadi transaksi transfer pricing. Transfer pricing adalah istilah yang digunakan untuk menentukan harga berbagai transaksi antara grup korporasional multinasional. Transfer pricing dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu harga wajar dan harga yang berlaku di pasaran bebas atau bahkan lebih tinggi. Pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 32 PJ atau 2011 Pasal 2 Ayat 2 dijelaskan, kelaziman usaha dalam transaksi wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transfer pricing walaupun normal terjadi dalam bisnis namun menjadi masalah bagi pihak perpajakan. Menurut Sylvain Plaskart menyatakan memotivasi perusahaan untuk melakukan beberapa hal berikut ini. 1. Pengurangan objek pajak khususnya pajak penghasilan. 2. Mampu menurunkan pengaruh depresiasi. 3. Mampu mempengaruhi pembatasan kepemilikan luar negeri dan menaikkan harga atau proteksi terhadap saingan impor. Dan keempat, memperkecil risiko bisnis di luar negeri. Kelima, melindungi perusahaan dari tuntutan imbalan maupun kesejahteraan karyawan. Selanjutnya akan saya berikan ke Febri. Baiklah, yang selanjutnya itu kepada Rizky, dipersilakan. Materi selanjutnya yaitu metode transfer pricing. Terdapat beberapa metode transfer pricing yang dikenal saat ini. Di antaranya sebagai berikut. 1. Harga transfer dengan dasar harga pasar. Metode satu ini biasa dilakukan untuk pasar yang sempurna karena sifatnya independen. Yang kedua, negotiated transfer price. Transfer pricing ini didasarkan atas negosiasi harga transfer yang diinginkan. Transfer pricing ini membuat setiap divisi yang berkepentingan mengambil tanggung jawab atas harga transfer yang dinegosiasikan. Yang ketiga, cost-based transfer pricing. Bagi perusahaan yang menggunakan transfer pricing ini, biasa menetapkan 3 biaya, yaitu biaya penuh, biaya variabel, dan gabungan antara biaya variabel dan tetap. Transfer pricing ini tak hanya meliputi atas barang saja, namun royalti juga bisa dikenakan transfer pricing. Selanjutnya, pihak-pihak yang tidak dianggap mempunyai hubungan istimewa.
yaitu penyandang dana, serikat dagang, perusahaan layanan umum, departemen, dan instansi pemerintah. Hubungan istimewa transfer pricing dapat terjadi karena wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25%. Pada wajib pajak lain, hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih. Atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Baik, kembali ke moderator. Baiklah, selanjutnya yang akan disampaikan oleh Restu. Kepada Restu dipersilakan. Ya, selanjutnya yaitu perpajakan dalam kaitannya dengan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Yang pertama yaitu dalam menindaklanjut permohonan APA, Dirjen Pajak akan melakukan pengujian material dengan menerapkan arm's length principle. Pengujian dilakukan tidak hanya terhadap transaksi hubungan istimewa, melainkan juga atas transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, yaitu transaksi antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dengan syarat pihak afiliasi dari salah satu atau kedua pihak yang bertransaksi tersebut, mempengaruhi lawan transaksi dan harga transaksi. Selanjutnya, contoh-contoh lain mengenai transfer pricing. PT Abadi Teknik Jaya mempunyai 50% dalam PT Bumi PT Abadi Teknik Jaya mempunyai 50% saham PT Bumi Persada Makmur. Yang kedua, kepemilikan saham oleh PT Abadi Teknik Jaya merupakan penyertaan langsung. Yang ketiga, selanjutnya, apabila PT Bumi Persada Makmur mempunyai 50% saham, PT Citra Permata Indah, PT Abadi Teknik Jaya sebagai pemegang saham, PT Bumi Persada Makmur secara tak langsung mempunyai pernyataan PT Citra Pertama Indah sebesar 25%. Yang keempat, dalam hal demikian PT Abadi Teknik Jaya, PT Bumi Persada Makmur, dan PT Citra Permata Indah dianggap terdapat hubungan istimewa. Apabila PT Abadi Teknik Jaya juga memiliki 25% saham, PT Duta Sarana Makmur antara PT Bumi Persada Makmur, PT Citra Indah, dan PT Duta Sarana Makmur dianggap sebagai hubungan istimewa. Selanjutnya itu Advance Pricing Agreement. Advance Pricing Agreement adalah perjanjian antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak dan otoritas pajak negara lain untuk menyepakati kriteria-kriteria atau menentukan harga wajar atau laba wajar di muka para pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Sesuai dengan namanya, agreement, kesepakatan ini dilakukan sebelum tahun pajak berlaku atau transaksi dilakukan. Sehingga terdapat transaksi yang ada sudah ditentukan berapa harga yang wajib dilaporkan ke kantor pajak. Jika sudah disepakati, maka agreement mengikat kantor pajak dan wajib pajak. Tujuan APA adalah untuk memberikan sarana kepada wajib pajak guna menyelesaikan permasalahan transfer pricing. Ruang lingkup kesepakatan harga transfer meliputi seluruh atau sebagian transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Keuntungan dari Advance Pricing Agreement selain untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan perhitungan pajak, Kuskus tidak perlu lagi melakukan koreksi dalam pemeriksaan atas harga jual dan keuntungan produk yang dijual wajib pajak kepada perusahaan dalam grup yang sama. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi hasil dari presentasi kami.
Dari kelompok 2, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.